Diogo Dalot, Anthony bakal jadi bintang besar di Manchester United. Bek Manchester United yakni Diogo Dalot memberikan prediksi terkait perjalanan dari karir Anthony di Manchester United. Ia optimis sang penyerang bakal menjadi bintang besar bagi Setan Merah di masa mendatang. Dalot mengaku terkesan melihat bagaimana Anthony bisa beradaptasi cepat di Manchester United. Dalot optimis bahwa Anthony bakal punya karir yang mentereng di Manchester United. Ia menilai sang penyerang pun punya kemampuan di atas rata-rata sehingga ia bisa meraih banyak kesuksesan bersama Setan Merah nantinya. Dalot juga menyebut bahwa ia mulai menjalin chemistry yang baik dengan Anthony. Ia merasa diuntungkan karena Anthony berasal dari Brasil, jadi mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Portugal. Xavi yakin Barcelona bakal bersaing dapatkan trofi Liga Champions di musim ini. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez yakin timnya akan menjadi salah satu pesaing gelar juara Liga Champions di musim ini. Diketahui di musim yang lalu, Barcelona gagal unjuk kemampuan setelah hanya tersingkir di fase grup Liga Champions. Namun, Xavi memastikan hasil memalukan tersebut tidak akan terulang kembali. Legenda Barca tersebut meminta pemainnya untuk menganggap setiap pertandingan adalah sebagai perang. Apalagi Blaugrana belum memenangkan Liga Champions sejak tahun 2015 yang lalu. Cedera paha Benzema diprediksi absen selama 3 pekan. Penyerang Real Madrid Karim Benzema dikabarkan harus menepi setidaknya selama 3 pekan akibat mengalami cedera paha. Penyerang asal Prancis tersebut terpaksa ditarik keluar pada menit ke-26 kalau Los Blancos melawat ke markas Glasgow Celtic. Berdasarkan pemeriksaan oleh tim medis dari Los Blancos, Benzema diketahui mengalami cedera hamstring di bagian paha kanannya. Dan salah satu media terkemuka asal Prancis yakni LQP memperkirakan bahwa Benzema kemungkinan besar akan menepi dari skuad Los Blancos setidaknya sampai 20 hari ke depan. Benzema diperkirakan bakal absen selama 10 hingga 20 hari ke depan atau sekitar 3 pekan lamanya. Paul Scholes terkesima dengan aksi Christian Eriksen. Sebuah sanjungan diberikan oleh Paul Scholes kepada Christian Eriksen yang menilai sang playmaker kini jadi pemain yang sangat disukai oleh para penyerang Setan Merah. Playmaker asal Denmark tersebut tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi di skuad Manchester United. Ia kini jadi starter reguler Erik ten Hag di skuad Setan Merah. Dan legenda Manchester United yakni Paul Scholes menilai sang gelandang kini menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah milik Manchester United. Menurut Scholes, Eriksen kini memainkan peran yang krusial di skema serangan Manchester United. Ia menilai sang gelandang punya visi yang bagus dan juga kualitas umpan kelas wahid sehingga para penyerang Manchester United mendapatkan suplai bola yang maksimal. RB Leipzig pecat Domenico Tedesco setelah awal musim yang mengecewakan. RB Leipzig pada Rabu lalu mengumumkan telah memecat Domenico Tedesco dari jabatan pelatih kepala mereka setelah awal musim yang mengecewakan bagi klub Bundesliga Jerman tersebut. Pemecatan itu terjadi tak sampai 24 jam setelah RB Leipzig menderita kekalahan 1-4 dari Shakhtar Donetsk di kandangnya sendiri. Di Bundesliga Jerman, RB Leipzig baru membukukan 1 kemenangan dari 5 pertandingan yang sudah dijalani dan saat ini berada di urutan ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 5 poin. Prediksi Gary Neville soal masa depan Thomas Tuchel di Chelsea tepat sasaran. Sekarang Thomas Tuchel tak lagi melatih Chelsea. Per 7 September kemarin, ia resmi dipecat oleh Todd Boehly. Ia dipecat tepat setelah menjalani laga ke-100-nya. Sayangnya di laga melawan Dinamo Zagreb di ajang Liga Champions tersebut, Chelsea harus menelan kekalahan. Ternyata pemecatan Tuchel ini sudah diprediksi sejak lama oleh ex-kapten Manchester United yakni Gary Neville. Ia mengutarakan prediksi itu setelah Chelsea mengumumkan penunjukan Tuchel sebagai bos barunya. Saat itu Neville mengklaim bahwa Tuchel akan dipecat dalam kurun waktu 2 tahun. De Bruyne yang sebut performa Haaland di City masih bisa meningkat.
Kevin De Bruyne menambah kekuatan para rival Manchester City terhadap Erling Braut Haaland. Playmaker The Citizen tersebut menilai bahwa Haaland masih bisa lebih baik lagi, walau saat ini dia sudah tampil fenomenal. De Bruyne berbicara kepada awak media. Menurutnya eks pemain dari Borussia Dortmund tersebut beradaptasi dengan baik di kamar ganti Man City. Andai ia konsisten terus mencetakkan gol dalam setiap pertandingan, sudah pasti tabungan golnya akan semakin sangat banyak. De Bruyne memberikan isyarat Haaland bisa melakukannya. Ia menilai bahwa deretan rekor fantastis bakal segera dipecahkan oleh Erling Haaland. Robert Lewandowski menggila bersama Barcelona. Barca sukses mengejar Victoria Pilsen dengan skor akhir 5-1 dalam partai matchday pertama fase grup Liga Champions. Robert Lewandowski menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan membukukan hat-trick alias 3 gol saat melawan Victoria Pilsen. Sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Frank Kessie dan juga Ferran Torres. Dan Pilsen sempat mencetakkan gol hiburan lewat gol dari Jan Sikora. Dan total dari 5 penampilannya di semua kompetisi sejauh ini, Robert Lewandowski sudah bisa mengemaskan 8 gol untuk Blaugrana. Inter Milan kalah dari Bayern Munchen, seruan Inzaghi out berkumandang. Inter Milan menelan kekalahan dari Bayern Munchen. Hasil ini membuat posisi dari Simeone Inzaghi sebagai pelatih Nerazzurri ikut diperbincangkan di media sosial. Bermain di Giuseppe Meazza, Nerazzurri harus menyerah dengan skor akhir 0-2. Ini menjadi kekalahan ketiga yang diderita oleh Inter Milan dalam 2 pekan terakhir. Sebelumnya mereka takluk dari AC Milan dan juga Lazio pada ajang Serie A Italia. Kekalahan dari Bayern ini jelas membuat para penggemar Inter Milan cukup geram, dan tagar Inzaghi out pun menjadi trending topik di Twitter. Drama 3 gol di menit ke-90 lebih, Atletico kalahkan FC Porto. Atletico Madrid perlu berjuang ekstra untuk bisa menundukkan Porto pada duel matchday pertama dari grup B. Pertandingan tidak berlangsung mudah bagi Atletico. Porto tampil tangguh untuk memaksa duel alot selama 90 menit bahkan lebih. Skor sempat terkunci 0-0 hingga menit ke-90 dan laga tampak akan berakhir imbang sampai akhirnya tercipta drama 3 gol dalam kurun waktu 10 menit tambahan waktu. Kali ini Atletico berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-1. 2 gol Atletico datang dari aksi Mario Hermoso dan juga Antoine Griezmann. Sedangkan FC Porto sempat menyamakan kedudukan melalui Matheus Uribe. Komedi ala Gomez buat Liverpool gagal menang lagi. Liverpool diajar 1-4 oleh Napoli di matchday pertama grup A Liga Champions. Liverpool diajar 1-4 oleh Napoli di matchday pertama grup A Liga Champions di Stadio Diego Armando Maradona. Di laga ini Joe Gomez kembali dipercaya sebagai starter. Gomez biasanya jarang membuat kesalahan. Ia bahkan pernah membentuk tembok kokoh bersama Virgil van Dijk. Tetapi di laga ini ia malah menjadi lawakan. Gomez bertanggung jawab atas 2 gol dari Napoli. Yang pertama adalah gol dari Andre Anguissa dan juga gol kedua dari Giovanni Simeone. Pada gol Anguissa, bola berhasil direbut dari penguasaannya. Kemudian Simeone bisa mencetakkan gol ketiga Napoli karena Gomez gagal menghentikan pergerakan dari Vicario Kvaratskhelia. Richarlison menangis cetakan brace pertama di Liga Champions. Tottenham Hotspur harus menunggu waktu hingga menit ke-76 untuk bisa mencetakkan gol pembuka di laga kontra Olympique Marseille pada pekan pembuka di grup D Liga Champions. Dan Spurs akhirnya mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0 atas tamunya tersebut. 2 gol itu dicetakkan oleh penyerang asal Brasilia Richarlison, dan brace dari striker tersebut adalah brace pertama yang ia ciptakan di ajang Liga Champions. Ia pun kemudian begitu emosional sampai menangis merayakan gol tersebut. Putus kontrak bersama Barcelona, Miralem Pjanic resmi gabung klub asal Uni Emirat Arab. Miralem Pjanic akhirnya resmi meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan klub Uni Emirat Arab yakni Sharjah FC. Pjanic pun berpindah klub dengan secara gratis. Sebelum bergabung dengan Sharjah FC, Pjanic lebih dahulu memutus kontraknya bersama Blaugrana. Lewat laman resmi mereka, Barcelona mengatakan bahwa kontrak yang sedianya habis pada tahun 2024 kini resmi berakhir lebih cepat. Sementara itu, Sharjah mengumumkan bahwa Pjanic sepakat untuk menekan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Dan di Sharjah nanti Pjanic mendapatkan nomor punggung 10.
Resmi Graham Potter ke Chelsea gantikan Thomas Tuchel. Teka-teki siapa manajer baru Chelsea kini terungkap. The Blues dilaporkan sudah bersepakat untuk menjadikan Graham Potter sebagai manajer baru mereka. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea sudah mengunci siapa pelatih baru mereka. The Blues dikabarkan akan menggait Graham Potter yang saat ini menangani Brighton. Ide serta visi dari manajer berusia 47 tahun tersebut dikabarkan membuat manajemen Chelsea merasa terkesan, sehingga Todd Boehly memutuskan untuk merekrut sang manajer. Chelsea harus keluar uang untuk mendapatkan jasa Graham Potter karena sang manajer masih terikat kontrak di Brighton hingga tahun 2025 mendatang. Chelsea dilaporkan harus keluar uang sekitar 15 juta pound sterling kepada Brighton sebagai kompensasi kepindahan Graham Potter menuju Stamford Bridge. Jurgen Klopp terancam dipecat seperti Thomas Tuchel. Meski tetap mendapatkan dukungan, tetapi tidak sedikit seruan Jurgen Klopp out muncul di media sosial setelah Liverpool dibantai Napoli 1-4 di Stadio Diego Armando Maradona. Permainan Liverpool yang tidak kunjung konsisten di musim ini menjadi salah satu penyebab Klopp mulai mendapatkan tekanan. Bahkan prestasi Klopp dibilang 11-12 dengan Thomas Tuchel yang baru saja dipecat oleh Chelsea. Dari 7 pertandingan Liverpool di musim ini, Virgil van Dijk dan kawan-kawan meraih hasil 2 menang, 3 imbang dan 2 kali kalah. Sementara bagi Thomas Tuchel ia meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kali kalah bersama Chelsea. Dan semua masalah itu harus segera diselesaikan oleh Jurgen Klopp jika tidak ingin Liverpool terus larut dalam keterpurukan, sehingga ia bisa mengamankan posisinya di Anfield Stadium. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.